Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimankumullah, kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bagian dari satu amalan, yaitu saling menasihati. Nasihat ini ditujukan bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi juga untuk saya sendiri juga. Karena yang namanya memberikan nasihat tentu juga menasihati diri sendiri. Dan mudah-mudahan dengan ini kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Dan kita menginginkan supaya hidup kita ini berguna. Dan apalagi setelah kita menjalankan ibadah di bulan puasa atau bulan Ramadan, yang mana Allah menghendaki kita dengan berpuasa Ramadan itu menjadi orang yang bertakwa. Padahal kita juga meyakini yang namanya orang beriman itu juga orang yang bertakwa. Tetapi takwa yang bagaimana? Takwa yang sesungguhnya, takwa yang sebenarnya, takwa yang meningkat keadaannya dari tahun ke tahun, karena bulan Ramadan itu setiap tahun. Maka mudah-mudahan setiap tahun pun kita memiliki keimanan dan ketakwaan yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Nah, tentu kondisi kita itu kondisi yang tidak stabil. Nah, maksud saya keimanan kita itu kadang meningkat, ya kadang menurun. Nah, dan ini ada nasihat yang kita sangat membutuhkan. Dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan contoh teladan kepada kita, bahwa para sahabat itu membutuhkan pesan atau membutuhkan nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mereka, para sahabat itu sering meminta nasihat kepada Nabi. Nah, dalam satu hadis diriwayatkan, qala rajulun ya Rasulullah awsini bi syai'in yanfa'uni Allahu bi. Qala aksir dzikral maut yusalliku 'anid dunya wa 'alaika bisyukri fa inna syukra yazidu fin ni'am wa aksirid du'a fa innaka ladri mata yustajabu lak. Rawahu Tirmidzi. Bapak Ibu jamaah rahimanallah, ada seorang sahabat itu yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ausini bisyai'in yang fa'uni Allahu bih. Ya Rasulullah, berilah aku nasihat sesuatu yang akan berguna bagi diriku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat ini meminta nasihat, yang nasihat itu bukan sekedar nasihat aku begini dan begitu dalam pengertian dirinya sendiri,
Akan tetapi meminta kepada Rasulullah yang kita percaya Nabi itu utusan Allah yang tentu mengetahui banyak hal. Apa nasihat itu yang berguna, yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita itu meminta nasihat kepada seseorang, ya menurut versinya orang itu, Pak, saya tolong diberi nasihat. Wah, nasihat apa ya? Nasihat tentang ini. Nah, orang itu akan memberikan menurut versinya dia. Nah, dan memberikan nasihat itu juga seperti apa? Kita minta nasihat dalam hal apa? Nah, jadi orang ini meminta nasihat sesuatu yang berguna bagi dirinya di sisi Allah dan meminta nasihat kepada orang yang tepat, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat tersebut, yaitu aksir zikrul maut, perbanyaklah mengingat maut atau kematian. Yusalliku anid dunya, dan kamu akan terhibur dari capeknya dunia, kelelahan dunia. Nah, yang pertama adalah mengingat mati. Nah, karena orang ini meminta nasihat yang berguna baginya di sisi Allah, maka ketika dia itu hidup, kita semua ini hidup, maka mengingat mati itu satu hal yang berguna. Karena kerumitan hidup di dunia ini seluk-beluknya, kerumitannya, naik turunnya, nah, kerepotan-kerepotannya, jatuh bangunnya, itu akan terhibur ketika mengingat maut. Ternyata ya dunia itu tidak dibawa mati dan semuanya serba sementara. Tetapi ada ketika kita mengingat kepada maut, ternyata ada juga bagian dunia yang bisa kita bawa ke alam akhirat. Nah, jadi jamaah rahimanallah, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada 3 hal memberikan nasihat kepada sahabat tersebut. Yang pertama adalah mengingat mati. Kemudian yang kedua yaitu wa alaika bisyukri, dan hendaklah kamu itu bersyukur. Fa inna syukra yazidu fin ni'am, karena dengan kamu itu bersyukur akan menambah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila disyukuri, ya dia akan menjadi cukup. Tetapi ketika orang itu tidak syukur akan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada pada dirinya ya hanya kekurangan. Dan ini sesuatu yang membahagiakan apabila seseorang itu bersyukur. Banyak orang bahagia karena bersyukur. Dan banyak orang yang menderita, banyak orang yang sakit karena tidak bersyukur. Kemudian yang ketiga, nah kalau syukur itu sesuatu yang kita terima dan kita merasa sudah cukup, bagus. Tapi ada kalanya kita ini juga merasa kurang, atau ada yang dalam anggapan kita Allah itu belum memberikan nikmat kepada kita sebagaimana yang kita kehendaki. Maka kita membutuhkan doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu wa aksirud doa. Nasihat yang ketiga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa aksirud doa, fa innaka la tadri mata yustajabu lak. Hendaklah kamu memperbanyak doa. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui kapan doamu itu terkabul.
Nah, Bapak Ibu jamaah rahimanullah, 3 nasihat yang berguna dari Rasulullah SAW kepada sahabat ini. Tentu nasihat ini bukan hanya untuk sahabat, tapi ya untuk kita juga. Bahwa kalau kita rasakan, kita hayati, ya memang 3 perkara ini yang betul-betul menjadikan hidup kita itu berguna. Dan nasihat ini berguna bagi kita untuk menikmati hidup. Nah, orang yang bisa menikmati hidup itu orang yang bahagia. Maka kenapa orang tidak bahagia itu juga ada keinginan mati? Orang yang tidak bahagia itu ada kecenderungan bunuh diri. Kenapa orang bunuh diri? Karena dia nggak punya harapan. Percuma urip. Akhirnya bunuh diri. Dia kira dianggap dengan bunuh diri itu selesai masalahnya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah rahimanullah, 3 hal ini yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW ini sangat berguna bagi kaum muslimin. Yang pertama, banyak mengingat mati. Dan ketika kita banyak mengingat mati, justru disitulah semangat untuk hidup. Dan kita ini nggak sekedar hidup itu ya yang penting jalanin aja lah. Enggak. Tapi ketika kita itu mengingat kepada mati itu adalah satu batasan. Bahwa segala sesuatu ada ukurannya. Segala sesuatu juga ada batasannya. Misalnya kita membeli lampu. Ini kira-kira bisa bertahan hidup berapa jam? Jam kerja dari lampu itu berapa jam? Saklar itu berapa kali ketukan? 5.000 klik atau 10.000 klik. Nah, karena ternyata saklar itu tampaknya cuma klik, hidup mati. Ternyata hidup mati itu juga bisa rusak juga. Ya, saklar pun bisa rusak. Lampu bisa mati. Bahkan barang pecah belah. Namanya juga pecah belah. Udah ngiman-iman. Piring pecah, ternyata benda mati pun ada ajalnya. Ya, jadi kalau kita tidak mengetahui ini, mungkin ketika gelas atau piring pecah, kita bisa marah-marah. Ya memang meskipun benda mati itu ada ajalnya. Kursi, meja itu juga ada rusaknya. Bangunan ada rusaknya. Tampaknya apa yang ada di dunia ini juga ada masanya. Sama halnya dengan hidup kita. Jadi ketika kita bisa menikmati hidup, coba beberapa kisah kita perhatikan. Beberapa kisah orang yang divonis mati. Ketika dia mengalami sakit, bapak atau ibu ini harapan hidupnya tinggal 3 bulan lagi. Apa yang akan dilakukan? Apa ya toko stres? Wah, tolong sasi meneh aku mati. Pengendalian diri ketika mengingat mati itu akan menjadikan hidup itu menjadi bermakna. Kalau kita mengejar dunia, toh bahwa dunia itu juga akan berakhir. Kalaupun kita gagal di dalam mencari dunia, ya ini pemberian Allah yang seperti ini, seperti apa? Apakah saya harus mensyukuri apa yang sudah ada atau bagaimana? Tapi 2 nasihat terakhir setelah Rasulullah mengingatkan supaya kalian itu mengingat mati, 2 nasihat Rasulullah adalah bagaikan sayap. Yang pertama adalah bersyukur atas pemberian Allah, yang kedua berdoa. Kalau bersyukur itu apa? Bersyukur itu anugerah Allah yang ada pada kita, kemudian kita syukuri, artinya kita sudah dapat, maka kita bersyukur. Di sisi lain, kita butuh
maka kita memohon. Sebenarnya kalau kita pikir, hidup itu ya hanya dua loh. Bersyukur atas pemberian Allah, yang belum dapat kita minta. Kan gitu. Sekarang kita kurang apa? Oh kurang banyak, ya minta. Nah, sudah punya apa? Oh banyak, ya syukur. Nah, jadi antara bersyukur dengan meminta itu dalam koridor kehidupan kita yang kita dibatasi oleh umur sehingga kita mencapai kepada kematian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya orang yang mengingat mati itu akan terhibur dari hiruk pikuk kesulitan dunia. Ya. Ini bukan berarti kalau orang yang percaya kepada akhirat, ya biarlah kita ini hidupnya pas-pasan kayak gini. Ya karena kita nggak mau yang haram, nggak mau menipu, nggak mau melakukan jalan kebatilan. Nek gelem aku sugih kebiyen Mas. Enggak gitu. Nah, karena apa? Kita sabar terhadap dunia ini termasuk dalam mencari dunia, kita mencari sesuatu yang halal. Dan itu sulit. Tapi kita terhibur bahwa dengan kesabaran kita itu kita akan mendapatkan balasan nanti di akhirat. Dan janji Allah tentang akhirat itu sesuatu yang indah, yaitu surganya Allah. Nah, kenikmatan surga. Apakah ini menghibur diri? Ya bisa iya, bisa tidak. Namanya menghibur diri, kita gagal di dunia. Gagal dalam pengertian kan banyak orang yang mengatakan bahwa orang itu sukses ketika memiliki harta yang banyak. Orang itu sukses ketika punya pangkat jabatan. Orang itu sukses ketika dikatakan dia itu berkeluarga, punya anak, punya rumah, punya kendaraan, punya penghasilan, punya sawah, punya tambang, punya macam-macam lah. Nah, pokoknya urip ini serba enak, serba ada. Tapi bagaimanapun itu, ketika mati ya ditinggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Nah, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepadanya. Nah, jadi dengan mengingat mati, terhibur dari hiruk pikuk dunia itu, kita mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kita menjadi orang-orang yang melakukan amal soleh. Sehingga dunia ini bisa kita bawa sampai ke akhirat. Harta yang kita cari akhirnya tertinggal. Tapi ketika itu dimanfaatkan, saya punya teman di Borobudur. Ini juga orang kaya juga. Dan rumahnya sudah kosong, nggak ada yang menempati. Tetapi rumah itu diwakafkan untuk rumah Quran. Dan itu bermanfaat. Ya. Jadi bagaimana anak-anaknya itu menjaga ini rumah orang tua, masa kecilnya dia banyak kenangan di rumah itu. Kalau ditinggali nggak bisa karena sudah berpencar. Kalau dibiarkan ya nggak kopen. Kalau dijual karena itu rumah pusaka. Akhirnya apa? Ada inisiatif dari putra-putranya. Oh ini dijadikan rumah yatim, dijadikan rumah Quran. Dan alhamdulillah menjadi bermanfaat. Nah,
rumahnya terawat, malah kemudian diperbaiki karena itu untuk penampungan anak-anak yatim, dan juga fasilitas-fasilitasnya diperbaiki, diperbarui karena itu untuk para penghafal Quran. Jadi ini pahala yang berlipat yang seseorang karena mengingat kepada kematian, toh akhirnya bagaimana dunia itu akan kita tinggalkan. Ketika kita itu mengingat kepada kematian dan melakukan amal soleh, membawa dunia itu sampai ke akhirat. Ini cara cerdas. Bahwa kematian itu satu hal yang pasti. Tidak bisa tidak, pasti. Dan itu satu batasan. Kalau kita mengatakan bahwasanya kehidupan ini suatu perjalanan, kira-kira perjalanan kita itu sudah hampir finish atau masih lama? Kalau kita perhatikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa umur umatku antara 60 sampai 70. Dan kalau kita lihat orang-orang di sekitar kita, ada yang lebih dari 70. Mungkin malah kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita malah 80-an malah masih hidup. Ya. Tapi ada juga kita mendengar kabar orang yang belum 60 tahun sudah meninggal. Nah, kalau diambil rata-rata ya memang 60 sampai 70. Meskipun ada dan sedikit sekali orang yang lebih dari itu. Maka ketika kita di usia 60 sampai 70 berarti perjalanan kita itu hampir berakhir. Meh rampung. Kalau pengajian kita ini sampai jam 9, ini baru jam 8:04. Oh iya suwe. Oh iya suwe. Betah mboten nggih? Ayo betah-betahke. Nah, gitu. Karena jatahnya sampai jam 9. Nah, itu kalau sampai jam 9. Nah, jamaah rahimahullah, suatu batasan itu memberikan pada kita itu pengendalian diri. Nah, pengendalian diri tentang kehidupan dunia. Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mengingat mati itu hiburan. Bagaimana mengingat mati kok bisa hiburan? Iya, karena ketika kita di dalam dunia itu mengalami hiruk pikuknya, lelahnya, capeknya, kita itu ingin istirahat. Tapi istirahat yang seperti apa? Kita itu nggak pernah istirahat. Kalau istirahat ya nanti kalau udah mati. Beberapa orang pemburu harta, ketika berburu harta ini sudah mencapai katakanlah targetnya, maka ada orang yang mengajak kepada orang lain, ayo kita cari harta, sebanyak-banyaknya cari harta karena kita hidup punya kesempatan punya harta. Harta yang berkelimpahan. Kadang para promotornya itu mengatakan, oh Pak ini itu ingin membagikan kebahagiaannya. Dia sudah selesai urusan dunianya. Oh Bapak ini pendiri perusahaan ini sudah selesai dunianya. Karena dia sudah cukup hartanya. Kalau untuk cari harta dia enggak cari harta. Dia memberi kesempatan kepada banyak orang supaya juga jadi orang kaya seperti beliau. Ya karena perspektif yang berbeda. Yang satu mengatakan bahwa selesai urusan dunianya artinya dia sudah berkecukupan harta, enggak butuh harta. Gayanya seperti itu. Tapi kenapa dia membuat perusahaan multi level marketing? Ya sebenarnya juga untuk cari harta juga. Tapi dalihnya sudah berkecukupan, sudah selesai dengan urusan dunianya, dan sekarang membagikan kesempatan kepada orang lain juga untuk mencari harta, kesuksesan dengan harta yang berlimpah ruah. Kabar buruknya adalah tidak semua kita itu bisa kaya.
meskipun sudah berjuang keras. Dan ada juga orang yang kaya, meskipun usahanya itu biasa-biasa saja. Maka ketika kita melihat kematian, ya itu bagian dari hiburan dunia. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimanallah, pandai bersyukur. Sekali lagi, dua nasihat Rasulullah, yang satu pandai bersyukur dan yang kedua memperbanyak doa. Saya katakan tadi, bersyukur itu menerima dan menghargai apa yang sudah ada, yang diberikan Allah kepada kita. Sedangkan berdoa, kenapa Bapak Ibu berdoa? Kenapa berdoa? Karena kita butuh. Butuh apa? Nah, itulah isinya doa. Orang yang sedang terjerat hutang, apa doanya? Apa minta kesehatan? Ya, ada juga minta kesehatan. Biasanya minta harta, minta rezeki yang banyak, minta supaya bisa melunasi hutang. Kalau orang sedang sakit, apa doanya? Ya, dia pengen supaya bisa sembuh, supaya bisa sehat, supaya nanti kalau sehat bisa beribadah. Kalau orang sedang bangkrut, apa doanya? Kalau orang masih jomblo, apa doanya? Kalau orang punya anak belum punya keturunan, kita juga mendoakan supaya anak kita punya keturunan dan sebagainya. Ternyata permintaan kita itu banyak, dan permintaan itu bukan hanya urusan dunia, tapi juga urusan akhirat. Ada orang yang minta hidayah, minta diberi ketakwaan, minta diberi tambahan ilmu, minta supaya amal diterima. Kenapa? Jenis permintaan itu menunjukkan kualitas seseorang. Ketika kita berdoa minta apa? Apakah kita perlu mendeskripsikan doa dengan doa sesuai dengan keinginan kita yang sebanyak-banyaknya? Karena doa itu ketika kita tidak berlandaskan kepada sabda Nabi atau doa yang dicontohkan oleh Nabi atau doa dalam Al-Quran, kadang seseorang itu berdoa sesuatu yang berlebihan, yang sebenarnya tidak perlu diminta tapi diminta. Yang sebenarnya harus diminta malah terlewat. Ternyata kita memohon itu juga tidak bisa tepat ketika kita memohon apa yang kita butuhkan. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada adab-adabnya. Dan sebaik-baik doa itu apa yang ada dalam Al-Quran dan juga ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terbaik. Apa yang beliau minta itu semuanya kebaikan. Dan apa yang beliau itu mengharap dihindarkan dari suatu keburukan, ya memang itu perlu dihindarkan supaya tidak tertimpa keburukan. Nah, ini banyak berdoa. Banyak berdoa itu berarti berulang-ulang. Mungkin hal yang sama yang kita minta doanya itu. Aku udah berdoa lama, udah tiap hari, nggak hitungan, tapi kok belum terkabul. Ya karena bisa jadi saat kita berdoa itu bukan saat yang mustajab. Nah, karena kita harus berhati-hati di dalam berucap. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa innaka la tadri mata yustajabu lak. Karena sesungguhnya engkau itu tidak mengetahui kapan waktunya doamu itu terkabul. Maka ketika kita berbicara, itu juga diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita itu berhati-hati di dalam berdoa.
Bisa jadi bukan cuma doa, ucapan saja. Dan ketika saat itu kamu tidak mengetahui bahwa saat itu adalah pintu langit untukmu terbuka, saatnya doamu terkabulkan, ucapan kita menjadi doa. Maka ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik. Bagaimana ucapan yang baik? Hanya bisa dilakukan oleh orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur itu husnudzon. Orang yang bersyukur itu selalu mandang sebagai satu kebaikan. La in syakartum la azidanakum. Sungguh engkau bersyukur, sungguh aku akan memberikan tambahan. Karena namanya orang bersyukur itu menerima pemberian. Dan sudah menjadi sifat kita. Kalau kita memberi dan diterima, kita senang. Dan itu bersumber dari sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ketika pemberian Allah itu diterima, maka kita bersyukur dan Allah senang. Dan Allah akan memberikan tambahan nikmat tersebut. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ternyata bersyukur itu juga tidak mudah. Ada 2 ayat, yaitu tentang memohon kepada Allah agar dianugerahi supaya bisa bersyukur. Rabbi auzi'ni an askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbi auzi'ni, wahai Tuhanku, berilah pertolongan untukku. Untuk apa? An askura, supaya aku bisa bersyukur. An'amta alayya wa ala walidayya, terhadap nikmat-nikmat yang engkau berikan kepadaku dan juga kepada orang tuaku. Wa a'mala sholihan tardahu, dan supaya aku bisa melakukan amal soleh yang diridhoi. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu di dalam golongannya orang-orang yang soleh. Nah, ternyata ini suatu bentuk rendah hati atau tawadhu'nya kepada Allah, bahwa untuk bersyukur saja tidak semua orang bisa. Dan banyak orang mengalami sakit, baik sakit jasmani maupun mental, karena tidak bersyukur. Ya. Karena tidak bersyukur itu kemudian ya mengalami stres. Ya. Dan ketika kita bersyukur, memohon kepada Allah, dimudahkan untuk melakukan amal-amal yang diridhoi. Kemudian satu permohonan spesifik, permohonan yang dia sendiri merasa tidak berani untuk menyebut dirinya sebagai orang soleh. Wa adkhilni bi rahmatika, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu, bukan dengan amalanku, bukan dengan rasa syukurku, bukan, tapi dengan rahmatmu. Fi ibadikas sholihin, masuk dalam kelompok hamba-hambamu yang soleh. Kemudian ayat yang lain hampir sama dengan ini. Rabbi auzi'ni an askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, ini jamaah rahimakumullah, permohonan supaya kebaikan itu terus berlangsung kepada anak turun. Sesungguhnya aku ini bertaubat, ya, bertaubat kepadamu, dan aku adalah orang yang berserah diri. Orang berserah diri itu syarat
untuk mati. Betul enggak? Iya. Syarat untuk mati itu pasrah. Karena apa? Mati itu enggak ada yang bisa menolak. Mati itu enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Dan menghindari kematian juga enggak bisa. Maka kondisi orang mati itu mau tidak mau pasrah, menyerah. Dan sebelum kita dipaksa untuk menyerah, bagaimana kalau kita nyerah duluan? Apa maksudnya nyerah duluan? Takwa. Ini ada di dalam Al-Quran. Ya, surat Al-Imran 102 yang sering dibacakan oleh para khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian apa? Wala tamutunna, janganlah kalian itu mati illa, kecuali wa antum muslimun, kamu dalam keadaan berserah diri. Nah, berserah diri itu kalau kita memiliki kesalahan-kesalahan ya bertaubat dan betul-betul dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka doanya inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, kalau tadi wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin, masukkanlah aku dengan rahmatmu ya Allah supaya masuk dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Kalau yang doa selain ini adalah inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepadamu, wa inni mina muslimin, dan sesungguhnya aku ini adalah termasuk orang yang muslim. Kalau muslim, ya ini kita berserah diri kepada Allah. Adapun menjadi orang soleh itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, 3 nasihat yang berguna dari Rasulullah SAW untuk kaum muslimin, untuk kita semuanya adalah tadi yang pertama, supaya kita itu menjadi orang-orang yang banyak mengingat mati, sehingga hidup kita itu menjadi terhibur. Dunia bukan tempat tujuan, dunia tempat ujian. Tampaknya dalam ibadah kita pun juga demikian. Sholat isinya hanya bersyukur dan memohon. Ya, banyak sekali permohonan-permohonan kita di dalam sholat. Ya, sejak doa iftitah sampai dengan tasyahud akhir itu berisi zikir, doa, bacaan Al-Quran, ya, semuanya. Ya, kita tidak terlepas dari 2 hal itu, yaitu pandai bersyukur dan banyak berdoa. Jamaah rahimanullah, doa itu menunjukkan bahwa kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum? Mengapa? Apakah kita yakin kalau amal-amal puasa kita selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah? Enggak yakin. Makanya kita berdoa kepada Allah supaya amal ibadah kita itu diterima. Rabbana taqabbal minna. Wahai Tuhan kami, terimalah amalan-amalan kami. Kenapa kita berdoa itu? Karena kita sebenarnya juga enggak yakin amal kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Nah, kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu perbanyaklah doa. Dan pasti dia, Allah itu akan mengabulkan doa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini kemarin banyak kita bahas ketika membacakan ayat-ayat tentang puasa. Ayat-ayat tentang puasa 183 sampai 187. Nah, 186 itu disisipkan dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa. Ternyata Allah menunjukkan bahwa Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Namanya dekat berarti berarti kalau kita jadi orang dekat gimana? Enak ya jadi orang dekat? Ya. Kita itu punya harapan. Ketika kita dekat dengan Sang Penguasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini merasa yakin bahwa doa kita itu akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan fa inni qarib, bahwasanya aku ini adalah dekat, ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Tapi ada kelanjutannya, yaitu fal yastajibuli wal yu'minu bi. Maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Jangan cuma minta aja. Jangan cuma minta. Kewajibanmu laksanakan. Nah, maka perintah Allah seperti ini supaya kita memenuhi perintah-perintah Allah wal yu'minu bi. Dan hendaklah mereka itu beriman kepadaku. Percayalah. Nah, dan hukum kausalitas ada hak dan kewajiban. Dan ini norma-norma yang berlaku pada manusia juga. Ketika orang itu melaksanakan kewajiban-kewajiban, maka sudah sepantasnya dia menerima hak. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa suatu permintaan itu juga diikuti dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan beriman kepadanya. La'allahum yarsyudun, agar mereka itu memperoleh kebenaran. Ini loh jalan yang benar. Jadi enggak ada yang namanya instan, jalan pintas. Segala sesuatu ya mesti berproses. Maka ketika orang itu berproses di dalam berdoa, setiap kali berdoa terus, dan kita tidak tahu kapan saat atau waktunya untuk berdoa. Tapi Rasulullah SAW memberikan gambaran waktu-waktu mustajab berdoa. Dan bukan hanya waktu-waktu mustajab, tapi juga tempat-tempat mustajab. Dan bukan hanya waktu dan tempat, tapi kondisi-kondisi mustajab di dalam berdoa. Mengenai waktu, misalnya waktu di pagi hari, sore hari, waktu ketika safar, ada waktu, ada tempat karena bersafar. Tempat-tempat yang mustajab, seperti misalnya di Masjidil Haram, di Raudhah, kemudian di Arafah. Kemudian kondisi-kondisi, seperti misalnya sedang hujan. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita memanfaatkan setiap momen, kondisi yang dimana waktu-waktu itu bisa saja saat-saat yang mustajab. Dan ini rahasia bahwasanya ketika kita tidak mengetahui waktu-waktu yang mustajab, itu artinya sepanjang waktu kita itu bisa berdoa. Seperti misalnya setelah sholat atau di dalam sholat. Ya, ini juga banyak sekali doa-doa yang dipanjatkan dalam setiap momen.
Bahkan tampaknya yang namanya zikir dan doa itu ada dalam setiap momen. Sejak dari bangun tidur sampai dengan tidur, bahkan ngelilir. Ngelilir itu apa? Ngelilir itu ya antara bangun masih bangun dan tidur. Kalau istilahnya kita nyawone ngumpul. Gitu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bangun tidur, artinya dia dalam keadaan terbangun dari tidurnya, ngelilir itu. Kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbighfirli maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Zikir ketika ngelilir. Nek bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kalau orang yang mengucapkan tadi kemudian sholatnya diterima. Kalau orang yang mengucapkan tadi berdoa, doanya diijabah. Saking istimewanya, kahanan lilir antara tidur, antara sadar dan tidak sadar. Kok ya kelingan karo Gusti Allah. Sing dieling-eling Gusti Allah bae. Nah, tentu orang seperti ini istimewa. Ya. Jamaah rahimanillah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan nasihat dari Rasulullah SAW kepada kita betul-betul berguna. Yang pertama, mengingat mati, dan itu akan membuat kita terhibur. Yang kedua, pandai bersyukur karena banyak sekali nikmat-nikmat Allah atas diri kita sampai kita itu nggak bisa kalau menghitung. Dan ketiga, kalau memang kita masih kurang dan memang kita butuh, sungguh kita sangat butuh kepada Allah, maka perbanyaklah doa. Dan bahkan kita berdoa itu pun suatu ibadah, menunjukkan butuhnya kita kepada Allah. Para nabi juga berdoa, sampai menjelang akhir hayatnya juga berdoa. Jadi hidupnya dipenuhi dengan doa, hidupnya dipenuhi dengan rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.